mati kita dalam keadaan gofla, kemudian kita menemui menit yang ke-21 itu. Sekali lagi, 35 kali kita terancam untuk mati di siang hari. 35 kali kita terancam untuk mati di malam hari. Kemudian yang kedua, baru 2 ini, Bu. Nah, 13 ini mau saya sampaikan. Biar deh. Iya, bubar satu-satu Miki kalau capek. Yang mulia, yang kedua disampaikan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquh. Iya, tapi di akhir nanti kalau ada yang bertahan duduk sampai di akhir nanti poin ke-13, ada jackpot 500.000 dari Daeng Saleh. Iya. Ambil ki besok di percetakan Rapi. Atau gratis undangan kalau mau peweting ki. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan berikutnya oleh Jibril. Masya Allah. Wahbib ma syi'ta. Cintailah siapa saja ya Rasulullah. Cintailah apa saja yang ingin kamu cintai. Cintailah siapa saja yang kamu cintai. Maka tidak bisa kemudian kita mau pungkiri diri kita, ya. Orang itu sudah terlahir dengan cintanya masing-masing. Saya juga terkadang saya sampaikan sama mahasiswi saya, kalian itu jangan juga jadi munafik. Ada juga biasa begini munafik, 3 orang berkumpul, ya. 2 orang ini namanya perempuan, normal toh. Kalau perempuan cerita laki-laki kan normal. Laki-laki cerita perempuan normal. Tapi ternyata 3 orang ini berkumpul. 2 orang ini cerita tentang laki-laki idaman dia, imam yang menurut kategori dia, menurut syariat seperti apa. 2 orang sudah bercerita A dengan B. Kemudian yang C itu, merasa jijik sekali. Jangan ku cerita begitu, tidak suka dan sebagainya. Merasa suci, merasa jijik dan sebagainya. Padahal cinta itu sudah lekat dalam diri kita. Tapi coba beda kita lihat, kita survei. Ternyata si C yang merasa jijik mendengarkan bahasa cinta itu jerawat di mana-mana. Iya, kan bahaya jadinya tuh. Jangan kayak saling buku tunjuk tahu. Kalau buku tunjuk begini, 1 dia, 3 kita. Berarti 1 jerawatnya dia, 3 kita. Yang mulia, Rasul beritahu, cintailah siapa saja, cintailah apa saja yang kamu ingin cintai, silahkan. Tapi tidak diberikan kebebasan. Maksudnya apa ini? Ya kalau berarti kita bicara cinta-cinta lagi kalau begitu, ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya tabi. Kalau ada anak gadista, ya karena bagaimanapun juga sebenarnya Masya Allah, Ainun ini punya banyak bapak. Ya, bapaknya Ainun ini adalah teman-teman sahabat bapaknya Ainun dulu. Etta itu siap menjadi bapaknya. Tapi jangan juga kebablasan. Mentang-mentang kita anggapnya anak tak, kita perlu-perlu tongi juga jalan-jalan begitu. Iya, itu kebablasan juga namanya. Kecuali kalau qori. Maka ini yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita keliru melihat mengatakan mana itu anak yatim. Sehingga ketika nanti di hari raya Idul Fitri, pembagian zakat dan sebagainya, pusing Daeng Saleh. Iya. Kenapa? Orang yang sudah punya cucu dibilang, anak yatim tongkat saya. Mati bi bapakku, bagaimana tidak mati pada 70 tahun mi umurta. Tapi masih mau juga dibilang anak yatim. Iya. Jadi ada batasan anak yatim itu. Batasan anak yatim itu adalah ketika dia sudah balik. Sudah. Balik itu sudah bukan anak yatim. Bahasa uginya naewaini alena. Itu batasan anak yatim. Jadi yang 15 tahun ke bawah itu masih anak yatim. 15 tahun ke atas itu bukan anak yatim lagi. Ya. Makanya jangan kita mentang-mentang lihat nanti siapa Ainun ini sudah kuliah. 21 tahun dibilang anak yatim kok dong. Sapu-sapu kepalanya. Salah niat begitu. Iya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan di sini apa?
ketika kita punya anak gadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, asra'u fil umur, maka segerakanlah urusan itu, kata Rasul. Ahaduha, salah satu di antara kelima yang harus kita segerakan itu adalah wa tazwijul binta idza balagat. Kalau ada anak gadis yang sudah tiba masanya, balagat. Kapan itu dibilang tiba masanya? Kalau dia putar-putar di depan cermin tanpa sebab. Kita orang tuanya harus jeli. Kayak orang gila min anakku kuliah putar-putar depan cermin. Itu yang dibilang balagot. Ya, narapi ini wetunna. Atau dia senyum-senyum sendiri ini di bawah pohon apa ini ya? Pohon rambutan ini, hati-hati kau Inun. Kapan dia sudah senyum-senyum, pegang handphone, senyum-senyum sendiri di bawah pohon rambutannya, ada yang mengganggu pikirannya itu. Iya. Maka tugasnya laki-laki yang paling tua di rumah itu. Siapa laki-laki yang paling tua? Jangan mentang-mentang ada laki-laki yang datang bertamu, ya dia tombi, tidak. Maksudnya ini adalah muhrim hakikinya, adalah saudaranya bapaknya atau saudaranya ibunya. Ya, atau saudaranya kakeknya atau saudara kakeknya yang laki-laki, atau saudara kakek dari perempuan yang laki-laki. Itulah sebenarnya yang punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk mencarikan jodoh kepada Ainun. Iya, jadi tabe kalau ada anak tak, bukan menunggu. Tidak, keliru gitu kalau menunggu ki. Maksudnya apa? Ini Islam loh. Islam mengajarkan seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat keadaan itu dibuat oleh Sayyidina Umar. Kalau ada nih anak ta yang tiba mi waktunya, ya, wattunna nih, maka kita lihat, panggil dia baik-baik. Beritahu sama anak ta, nak, sudah masuk mi waktumu ini, buka lapangkan dada kita, beri kesempatan yang luas kepada anak gadis kita. Maksudnya anak gadis kita itu yang tidak batal wudhu tak kalau kita sentui. Ya, kalau kita sentuh kulitnya tidak batal wudhu tak. Saudara laki-lakinya, kemudian pamannya, kakeknya dan sebagainya tidak batal wudhunya, maka panggil dia. Lapangkan dada kita, siapkan hati kita untuk dengarkan curhatnya. Jangan kemudian kita batasi dia. Biarkan perempuan itu dekat sama laki-laki. Kenapa? Supaya nanti dia tahu kategori laki-laki yang pantas untuk dia. Ibu, kalau dulu pernah ki ambil kesimpulan tentang laki-laki, menurut pikiran tak, saya yakin kecewa ki. Tapi jami ki bilang nih, iya, ketahuan gitu. Kenapa kemudian perempuan ini tidak diperkenankan untuk mengambil kesimpulan tentang laki-laki? Yang kenal laki-laki itu laki-laki tonji juga. Tidak mungkin kita kenal. Bahkan maaf, sudah jadi mi suami tak 20 tahun, gadis mi anak tak, tidak kita kenal sebenarnya itu suami tak. Iya. Kalau tidak kita percaya, kita coba nih. Kita coba nih, tapi ikhlas ki. Ya, ikhlas ki untuk menjadi yang kedua. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, saya begini terbawa arus sama MC tadi ini. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Beri kesempatan anak gadis kita untuk cerita tentang laki-laki. Kenapa? Supaya kemudian dia tidak mengambil jalan lain, apalagi kemudian jalan pintas. Maka kalau begitu, tugasnya wali kita, muhrim hakiki kita adalah mencarikan lelaki yang sekufu. Bagaimana lelaki yang sekufu itu? Dia akan masuk ke masjid. Dia cari-cari, dia tengok-tengok, oh ini pantas tawa dan sebagainya. Dia kopi nih. Maka perkopian itu sangat menentukan sekali nasib anak gadis kita. Maksudnya apa di sini? Maksudnya, sekali lagi, yang laki-laki juga harus dekat sama mamanya. Ya, saya mau tanding-tanding mungkin. Bahkan yang gadis-gadis di sini, kalau mau tanding masak sama saya, silahkan. Saya dekat sama ibu saya sehingga sampai saya tahu banyak menu masakan. Mungkin ada gadis di sini yang tidak tahu masak udang lobster pakai Sprite. Tidak tahu ki. Kenapa? Tidak pernah pergi ke Thailand atau masak tom yum dan sebagainya. Tidak tahu gitu. Iya, makanya nanti keluar Mas Turo.
Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Masya Allah, laki-laki harus dekat kepada ibunya. Maksudnya apa?